Shalom, selamat pagi guys. Ya, dari Quality Family Trip, pagi hari ini saya ingin berbincang-bincang mengenai satu bahasan topik bagaimana membangun keluarga yang kokoh di dalam Tuhan. Dari beberapa banyak poin yang ingin saya ulas, ada satu poin yang ingin saya bicarakan pagi hari ini, yaitu bagaimana membangun kejujuran dalam keluarga, dalam pernikahan Kristen. Guys, boleh baca Amsal 11 ayat 11, dikatakan berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Guys, keterbukaan atau kejujuran dalam pernikahan itu sebenarnya sangat penting, meski kadang kejujuran itu mungkin akan melukai. Namun keterbukaan atau kejujuran itu berkaitan erat dengan kepercayaan dan kedewasaan hubungan itu sendiri. Jadi sebenarnya guys, kejujuran itu adalah sifat Tuhan, karena Tuhan adalah kebenaran, dan apa yang berlawanan dengan kebenaran itu pasti adalah dosa. Jadi Tuhan itu memerintahkan agar kita menjunjung tinggi kejujuran. Dan pria atau wanita yang mengikuti standar Tuhan tentang kejujuran itu pasti akan dilindungi dari beban rasa bersalah. Sebab kalau Anda jujur, Anda tidak harus selalu menoleh-noleh. Itu saja guys, hati nurani seseorang bisa gelap karena sering berbuat salah. Namun akibatnya pasti akan selalu merusak. Guys, boleh baca. Namun sebelum kita baca Mazmur 15, saya ingin memberitahu bahwa sebenarnya itu standarnya Tuhan tentang kejujuran itu memberikan hati nurani yang jernih dan hubungan yang tidak terputus dari Tuhan. Jadi guys, kalau kalian adalah pribadi yang bisa jujur atau yang mengikuti standarnya Tuhan untuk hidup jujur, maka engkau akan diberikan hati nurani yang jernih semakin hari. Oke, mari guys kita baca Mazmur 15 ayat 1 sampai 2. Dikatakan di situ, Tuhan, siapa yang boleh menumpang di kemahmu? Tanya pemazmur Daud. Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Jadi sebetulnya ketidakjujuran itu tidak bisa membantu, melainkan merusak jalan seseorang dengan Tuhan. Tapi garis bawahi guys, pria atau wanita yang tidak bercela pikiran dan perbuatannya itu akan menuai imbalan, diberkati dan diselamatkan Tuhan. Saya mau bilang bahwa keterbukaan dalam pernikahan itu sangat berkaitan erat dengan dua hal. Yang pertama, keterbukaan itu atau kejujuran berkaitan erat dengan kepercayaan. Jadi kalau kita tahu pasangan kita terbuka kepada kita, garis bawahi guys, garis bawahi ini penting. Kalau kita tahu pasangan kita terbuka kepada kita, maka level kepercayaan kita juga akan meningkat. Yang kedua, keterbukaan sangat berkaitan dengan seberapa dewasa atau matangnya hubungan kita. Ya. Jadi hubungan pernikahan itu akan kelihatan kualitas seberapa matang atau dewasanya kalau ada keterbukaan dalam pernikahan itu. Jadi kalau ada hubungan yang disertai dengan sering ketertutupan, tidak jujur, itu menunjukkan bahwa hubungan itu dangkal. Ya. Tapi kalau keterbukaan yang tuntas, itu menunjukkan hubungan itu adalah hubungan yang matang, karena masing-masing pihak bisa menerima pasangannya dengan baik. Ya, jadi
dalam hubungan suami istri saja harus 100% itu bisa terbuka. Kalau sampai seorang tidak berani terbuka, itu menunjukkan hubungan itu sendiri nampaknya belum dewasa. Jadi guys, kalau pasangan Anda berani untuk terbuka atau jujur, mungkin untuk satu kesalahan, mungkin untuk satu hal yang konsekuensinya itu melukai pasangannya, dia tahu mungkin pasangannya akan terluka, akan tersakiti, dan dia butuh waktu yang lama untuk bisa mengungkapkan kejujurannya, oleh karena mungkin hati nuraninya mungkin berbicara terus diliputi rasa bersalah. Namun ketika pada suatu momen seseorang itu atau salah seorang dari pasangan atau pasangan Anda berani terbuka, berani jujur, maka saudara harus bisa menghargai ini. Saudara harus bisa melihat kepada kacamatanya Tuhan, bahwasanya ini pasangan saya berani membuka masa lalu atau dosa atau kesalahan-kesalahan. Maka hargai dia. Jangan Anda hanya terfokus kepada rasa luka saudara, Anda terfokus kepada luka Anda. Ya memang kita tahu kejujuran dari pasangan Anda itu akan membuat satu goresan atau pasti membuat terluka, rasa sakit. Namun kalau engkau dekat dengan Tuhan, engkau dekat dengan Roh Kudus yang selalu berbicara menuntun hidupmu, dalam hidupmu, maka lihatlah dari kacamata Tuhan bahwasannya pasangan yang ada di depanmu yang saat itu sedang bergumul untuk jujur denganmu, bergumul untuk membuka aibnya, mungkin dengan pengorbanan yang sangat besar ya, seperti rasa malu atau takut ditolak atau khawatir melihat reaksi pasangannya berlebih, dan itu mungkin tidak mungkin spontan ya, dalam waktu yang singkat dia berani terbuka. Pasti itu ada waktu yang lama, mungkin bertahun-tahun dia menyimpan dengan perasaan gelisah, tidak damai sejahtera, tidak sukacita. Maka lihatlah itu saudara. Kalau Anda bisa melihat ini dari kacamata Tuhan, maka Anda akan mengeluarkan satu respon atau sikap yang pemenang ya, saya katakan sikap pemenang. Dan lahirlah satu sikap untuk saudara bisa melihat ada satu hal yang positif atau istimewa dalam hubungan pernikahan saudara. Ya, saya berbicara itu dengan jelas sekali. Ada satu kualitas dalam hubungan pernikahan saudara. Ketika seorang pasangan berani membuka aib atau dosa atau kesalahannya yang pasti berisiko menggoncang keutuhan pernikahannya, maka saudara harus bisa menghargai pasangan Anda. Orang yang berbicara depan Anda itu adalah orang yang sangat mengasihimu. Dia orang yang sangat menjagamu. Dan kalau itu terjadi, maka lihatlah betapa luar biasa Tuhan sedang bekerja dalam pasanganmu. Betapa luar biasa Tuhan sedang ingin memulihkan rumah tanggamu. Maka yang harus Anda lakukan sebagai pasangan yang terluka adalah saudara harus bisa menerimanya tanpa syarat. Itu akan topik berikutnya, saya akan bicara mengenai menerima tanpa syarat. Bagaimana kasihan tanpa syarat, saya akan bicara berikutnya. Namun mengenai kejujuran dalam rumah tangga ini, saudara berikan penghargaan, berikan satu penghargaan yang
yang sungguh kepada pasanganmu, yang berani jujur. Dan saudara, kalau engkau sampai di level seorang pemenang, kalau engkau ada di level kualitasmu dengan Tuhan bagaimana, selama ini akan terlihat dari responmu. Kalau kasih Kristus yang ada padamu memenuhimu, maka kasih itu akan menutupi semua pelanggaran. Kasih itu akan menutupi semua pelanggaran pasanganmu. Kalau Kristus ada dalammu dengan seluruh kepenuhan kasih-Nya, kalau Kristus ada dalammu dengan seluruh kepenuhan cintanya, dan engkau dekat dengan Roh Kudus yang punya sifat buah-buah roh, yaitu kasih, mengampuni, sukacita, damai sejahtera, maka engkau akan melahirkan sifat yang sama dari Tuhan. Engkau tidak lagi berada pada posisi orang yang ingin dikasihani. Mungkin engkau bisa menyimpan belakangan rasa sakit hatimu, kecewamu, lukamu, dan engkau akan sanggup melihat suamimu dengan penuh kasih, melihat suamimu atau istrimu atau pasanganmu yang telah bergumul untuk terbuka dari kesalahannya, dari mungkin pengkhianatannya yang melukai para pasangan, dan ketika engkau melihat usahanya, perjuangannya untuk terbuka denganmu, jujur denganmu, maka kasih Kristus akan membuatmu damai. Engkau akan memandang dia sebagai orang yang sedang berjuang. Engkau akan memandang pasanganmu itu yang ada di depanmu dengan penuh cinta kasih. Engkau akan sanggup berkata, mungkin aku memang sakit, mungkin aku memang terluka, mungkin saat ini aku sedang sangat tergores, tapi aku menghargai kejujuranmu. Tidak apa-apa, aku mengasihimu. Mari kita mulai yang baru. Saudara, kalau Anda sampai bisa di posisi ini, bahkan mungkin saudara, engkau sanggup memeluk pasanganmu yang sedang seperti pencuri, yang sedang mengaku jujur kesalahannya, seorang terdakwa yang sedang duduk di depanmu mengakui semua kesalahannya. Kalau engkau sampai lagi ke level engkau sanggup memeluknya, memegang tangannya dan berkata, tidak apa-apa, sebagaimana Tuhan juga mengampuni aku pun mengampunimu. Mari kita mulai semuanya dengan baru. Saya percaya, saudara, kalau engkau sudah di level ini, lihat, ada sesuatu yang besar yang Tuhan sedang percayakan di rumah tanggamu. Ada sesuatu yang besar yang Tuhan sedang percayakan di rumah tangga saudara. Sesuatu yang luar biasa, berkat yang luar biasa, terobosan yang luar biasa. Mengapa saya katakan begitu? Karena ada pahlawan-pahlawan di rumah tangga ini. Ada pasangan yang berani terbuka jujur ketika melakukan kesalahan kepada pasangannya. Dan ada pasangan yang mampu menerima tanpa syarat. Ada pasangan yang mampu mengampuni. Ada pasangan yang mampu memiliki cinta yang dari Tuhan. Bukankah itu pahlawan-pahlawan, saudaraku? Guys, kalau ada pahlawan-pahlawan di rumah tangga, dua pahlawan kuat, pasangan-pasangan suami istri, maka saya percaya kesanalah berkat Tuhan akan dicurahkan. Dan saudara boleh lihat, percaya dengan iman, percaya dengan firman Tuhan, bahwa ke tempat yang siaplah Tuhan mencurahkan berkat-Nya. Ke tempat yang siaplah Tuhan mencurahkan berkat-Nya. Tidak mungkin air bisa
tertampung di tempat yang licin, ya, di tempat yang licin atau yang tidak menyerupai tuangan, atau ya seperti di bulatan, tidak mungkin air bisa terkumpul di sana. Namun air akan terkumpul dalam satu tuangan, dalam satu wadah yang disediakan. Jadi kalau wadah itu sudah ada, sudah terbentuk, sudah disiapkan, maka kesanalah air akan berkumpul dari segala penjuru. Air hujan kah, embun kah. Nah, begitulah pernikahan ini. Jadi guys, bahwa untuk mewujudkan suatu pernikahan yang kokoh, yang penuh gairah, penuh cinta, itu diperlukan sebuah keputusan, sebuah komitmen, sebuah tekad bersama untuk mewujudkannya. Ini pesan yang sangat kuat yang mau saya bagi kepada kalian, kita semua, pasangan-pasangan rumah tangga Kristen, pernikahan Kristen. Ini telah menjadi satu rema, bahwa untuk mewujudkan sebuah pernikahan yang kokoh, penuh gairah dan cinta, itu diperlukan sebuah keputusan, sebuah komitmen, sebuah tekad bersama untuk mewujudkannya. Karena itu untuk pasangan-pasangan rumah tangga Kristen, janganlah berharap, tetapi putuskan sekarang bahwa hidup pernikahan yang kalian bangun mulai hari ini adalah hidup pernikahan yang penuh gairah dan cinta. Jangan berharap, tapi putuskan sekarang juga bahwa pernikahan Anda akan abadi dan memberikan kebahagiaan bagi semuanya. Jangan berharap, tetapi berkomitmenlah untuk menciptakan sebuah kehidupan yang utuh dalam pernikahan kalian berdua. Ya, jadi putuskan sekarang juga, bukan berharap, bahwa kalian menginginkan ikatan pernikahan yang kokoh yang akan memberikan kepribadian, ya, pertumbuhan rohani yang semakin matang dan berbuah bagi kalian. Jadi dalam satu dikatakan bahwa dalam 1 Yohanes 4 ayat 7-12 itu dikatakan bahwa dasar untuk menciptakan ikatan pernikahan yang kokoh antara suami dan istri ialah kasih. Ya, jadi suami istri yang saling mengasihi berarti mereka hidup dalam hormat ketaatan kepada Tuhan yang sudah mempertemukan dan menyatukan. Jadi itu berarti bahwa suami istri setiap saat itu harus terus belajar dan mempraktekkan cinta kasih dalam kehidupan keluarga mereka. Ada beberapa wujud kasih dalam kehidupan pernikahan, yaitu saling menghargai, seperti berbagi suka dan duka, seperti saling percaya, saling memaafkan. Saya mau katakan bahwa mungkin ada momen kepercayaan yang terbangun mungkin bisa rusak, ya, karena kita tahu visi setan itu akan merusak rumah tangga Kristen. Visi setan itu adalah ingin merusak generasi Kristen. Jadi Bapak Ibu, saudara, walaupun misal seperti ada satu poin yang saya sampaikan itu mungkin rusak, mungkin sudah ternoda atau terusak, rasa percaya itu mungkin seperti terusak, tapi lihatlah bagaimana seperti saya katakan tadi bahwa 1 Yohanes tersebut bahwa kasih adalah dasar bagi suami istri. Ya, kasih itu akan melahirkan pengampunan, kasih itu akan melahirkan penerimaan tanpa syarat. Ya, jadi betapa indah, betapa luar biasa kalau kita bisa menghidupi setiap dasar-dasar poin-poin yang Tuhan ajarkan dalam firman Tuhan. Dan tentunya ini adalah kunci dalam satu rumah tangga, bahwa rumah tangga yang kokoh dan kuat itu ada dalam dasar yang kuat dalam Tuhan. Tidak ada yang bisa menjaga
rumah tangga Anda, tidak ada yang bisa menjaga kekokohan pernikahan Anda kalau bukan Tuhan yang menjaga. Ingat firman Tuhan bahwa tidak ada yang bisa sia-sialah orang menjaga kota kalau bukan Tuhan yang menjaga. Jadi pastikan Bapak Ibu engkau pernikahanmu itu harus engkau bawa kepada Tuhan, harus dia menjadi prioritas dalam rumah tanggamu, prioritas dalam kualitas hubunganmu, berakar kuat kalian. Pernikahan Kristen ini berakar kuat dalam firman Tuhan, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, maka saya percaya bahwa dasar yang kuat tadi itu yang akan terus memimpin, mengajar, menuntun kehidupan pernikahan orang Kristen. Jadi guys, betapa indahnya sebetulnya ketika kita rumah tangga Kristen hidup atau dibangun di dalam nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Karena ketika pun ada kesalahan, ketika sekalipun ada ketidakbenaran atau ketidaksempurnaan, namun akan ada kebenaran firman yang akan menuntun, akan ada kehadiran Roh Kudus yang memulihkan, akan ada kehadiran Roh Kudus yang akan terus membenarkan pernikahan itu dan akan mematangkan pernikahan itu. Tidak ada kerikil-kerikil, tidak ada yang tidak terjadi di rumah tangga. Semua tidak ada yang mulus, namun pegang terus firman Tuhan. Saya sungguh sangat percaya pemulihan besar bisa terjadi, karena kita tahu di luar ada aja cara yang bisa dipakai setan, seseorang atau hal apapun yang bisa dipakai setan untuk merusak rumah tangga. Setan bisa memakai siapapun, bahkan mungkin orang-orang yang tidak pernah kau pikirkan akan merusak rumah tanggamu, atau mungkin sesuatu hal yang bisa merusak rumah tanggamu. Itu setan bisa pakai siapa saja. Namun kalau kita terus terpelihara, terbungkus, sekalipun sudah ada kesalahan, itu bisa dipulihkan. Amin. Ya, ini berkat saya pagi hari ini ulasan saya pagi hari ini, dan kira itu memberkati banyak rumah tangga Kristen yang mungkin hari-hari ini sedang digoncang oleh tantangan, oleh seperti pengkhianatan, seperti ketidakjujuran, atau hal-hal yang lain. Oke guys, kiranya berkati. Nantikan kembali ulasan saya berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.